kasih Anda masih bersama kami di NET Jawa Tengah. Ingin sarapan berkuah, kuliner khas kota Solo yang satu ini mungkin bisa membuat Anda semakin kelaparan. Timlo namanya. Kuliner legendaris berkuah seperti sup, berisi semur, telur bebek, dan sosis Solo yang selalu jadi primadona wisatawan jika berkunjung ke kota budaya ini. Selamat datang di Solo. Kota kelahiran Presiden Jokowi ini selalu menawarkan keramahan yang dirindukan. Solo pun memiliki keistimewaan dalam arsitektur bangunannya seperti Pasar Gede ini yang sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya tahun 1930. Dan kali ini saya tidak sendirian. Hai, udah lama nunggunya? Lumayan sih, udah keliling-keliling, udah mulai lapar nih kayaknya. Udah yuk kita ke Timlo Sastro, mau nggak? Oh, apaan tuh, boleh? Timlo yang legendaris di sini. Oh, boleh. Di mana? Di sana, di belakang ini doang kok. Oh, berarti kita langsung ke sana aja yuk. Langsung jalan aja yuk. Yuk. Iya, warung Timlo Sastro yang berada di daerah Balong belakang Pasar Gede ini merupakan salah satu warung Timlo yang legendaris. Di kedai sederhana inilah letak kelezatan kuliner legendaris khas Solo. Menunya aja, Pak. Itu menunya wajan kalau komplit ada telur, sosis, sate ampela. Warung boleh kecil, tapi pembelinya bisa membludak, terutama pada saat jam makan siang. Menurut teman saya ini, belum ke Solo kalau belum mencicipi Timlo. Bagi pelancong dari luar kota, nama Timlo tentu asing di telinga. Kuliner ini merupakan sajian makanan sejenis sup dengan isian ati ampela, semur telur bebek, dan primadonanya adalah sosis Solo. Sosisnya beda dari sosis ala barat, melainkan seperti martabak telur yang digoreng. Warung yang telah berdiri sejak 64 tahun silam ini memang hanya menjual menu makanan Timlo dengan berbagai macam pilihan isian. Jadi ini yang namanya Timlo. Enakan ya? Kalau Timlo ini nggak lengkap kalau nggak ada ininya nih, sosis Solonya. Ini yang bikin enak Timlo di sini. Makan. Kenapa sih kamu milih tempat Timlo Sastro ini? Karena ini di Solo sih banyak sih Mbak warung-warung Timlo. Tapi di sini yang paling rame, yang paling enak dan paling legendaris. Oh iya. Timlo Sastro ini pertama kali berjualan tahun 1952. Pak Sastro lah orang yang pertama memasarkannya di sebelah barat Pasar Gede. Kala itu beliau berjualan menggunakan gerobak. Setelah semakin ramai pada tahun 1958, lokasi berjualan pun dipindah ke belakang Pasar Gede hingga kini. Selain itu, warung ini menjadi warung pertama yang khusus menjual Timlo yang masih eksis hingga kini. Pada jam makan siang, warung penganan tradisional ini kewalahan melayani pengunjung yang ingin mencicipi kesegaran Timlo. Merdunya alunan keroncong yang berada di pojok warung menambah syahdu saat bersantap. Dan karena cita rasanya tak pernah berubah, pelanggannya pun setia. Penikmatnya bahkan tak hanya berasal dari kota Solo, melainkan hingga seluruh Indonesia. Saya dari Bali dan kebetulan kesini tuh mau ngunjungin saudara sekalian sama liburan. Rasanya enak banget. Setelah saya kebetulan memang udah lumayan lama ya nggak pernah makan Timlo, jadi rasanya itu enak banget. Jadi ya saya suka, keluarga saya juga suka sih. Puluhan tahun berselang, kini keturunan kedua Pak Sastro yang meneruskan usaha ini. Namun cita rasa Timlo Sastro dari pertama kali berjualan hingga kini tak pernah berubah. Dan pada tahun 2010, dibukalah cabang Timlo Sastro di Jalan Dr. Wahidin, daerah Penumping Solo.
Jadi kami sekeluarga itu menjaga kualitas rasa. Kami mewarisi resep, tidak berani mengutak-atik. Jadi apa adanya sejak dulu untuk mempertahankan kualitas rasa, sehingga pelanggan itu sudah puluhan tahun tidak merasakan hanya perbedaan meskipun Bapak Ibu sudah tidak ada. Untuk mendapatkan timlo yang nikmat ini tidak diperlukan proses memasak yang rumit. Masing-masing isian timlo dimasak terpisah dan bisa langsung disajikan. Memasaknya pun bisa dibilang cukup sederhana. Ati ampela direbus hingga matang, kemudian untuk telur bebek direbus dengan air bercampur kecap hingga mengering. Dan yang spesial adalah ini nih, sosis Solo. Dadar telur yang menyerupai kulit lumpia ini diberi isian irisan ayam. Kemudian sosis Solo digoreng hingga kecoklatan. Proses memasak dilakukan di lokasi berbeda dengan warung yang di Balong. Ada satu lagi yang unik dari warung Timlo Sastro ini. Bukan dengan teknologi terkini ataupun komputer, bermodalkan papan dan kapur tulis, pramusaji warung menghitung jumlah yang harus dibayar pengunjung. Siap. Ya, Pak. Nah, jika Anda tertarik mencicipinya, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk semangkuk kuliner lezat ini. Cukup Rp20.000 untuk semangkuk timlo komplit tanpa nasi. Warung yang terletak di belakang Pasar Gede ini mulai buka sejak pukul 6 pagi dan tutup pada pukul 3 sore. Nurni Sarafina, April Hasibuan melaporkan untuk NET.